wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Virgianti dengan NPM 255310407. Dan kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi mungkin suka bikin bingung, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua loh, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedengarannya mirip ya, tapi sebenarnya dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini mulai berlaku sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Waktu itu, para pemuda dari berbagai daerah sepakat untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari situ bahasa Indonesia mulai berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa lewat bahasa ini. Kita bisa saling mengerti satu sama lain, walaupun berasal dari suku dan daerah yang berbeda. Selain itu, bahasa nasional juga sebagai simbol kebanggaan bangsa dan alat buat mengembangkan kebudayaan nasional kita. Terus, yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini tuh udah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang isinya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kalau dalam kedudukan ini, bahasa Indonesia digunakan dalam hal-hal yang sifatnya resmi, kayak upacara kenegaraan, dunia, pendidikan, surat menyurat pemerintahan, sampai ke peraturan perundang-undangan. Jadi, bisa dikatakan atau dibilang bahasa Indonesia dipakai buat urusan yang formal dan berkaitan dengan negara. Nah, teman-teman, baru tahu deh kita keperbedaannya. Jadi, perbedaan utama antara bahasa nasional dan bahasa negara ada di fungsi dan penggunaannya ya. Kalau bahasa nasional lebih ke arah sosial dan budaya, kayak alat pemersatu bangsa dan simbol identitas. Sementara bahasa negara lebih ke arah resmi, dipakai di pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan kenegaraan. Jadi, intinya bahasa Indonesia itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga bagian penting dari jati diri bangsa kita. Makanya, yuk teman-teman, kita jaga dan bangga pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.